Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana perasaan Bapak Ibu sekarang? Senang. Saya cemas. Perasaan saya sekarang ini seperti peserta dacil, dai cilik yang sedang dites oleh guru-guru saya. Ada Profesor Dr. Kiai Haji Sayyidi Al-Habib Sayyid Aqil Al-Munawwar. Ada pula bersama kita Kiai Haji Ahmad Muhajir. Ada bersama kita Kiai Haji Nasrullah. Ini memang betul-betul Kiai Haji Muhammad Ali balas dendam. Dihadiri oleh Bapak Wali Kota Tangsel. Saya lahir 1977. Profesor Dr. Sayyidi Al-Habib Sayyid Aqil Munawwar 1954. Berarti jarak umur 23 tahun. Saya diminta untuk menyampaikan tausiah. Ketika saya baru belajar merangkak berjalan, beliau sudah di Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah. Saya sangka beliau sudah cukup tua di atas saya. Ternyata masih ada kiai kita, Kiai Syukur, 87 tahun. Hari ini saya betul-betul merasa muda. Mudah-mudahan kita bisa seperti mereka di masa akan datang. Tetap sehat, tetap produktif, tetap bersemangat. Allahu Akbar. Itu semuanya bi barakatil Qur'an. Rasa-rasanya selama saya tausiah di Jabodetabek, Kiai, ini di pesantren Al-Kautsar ini yang paling lengkap, semuanya hadir. Spiderman ada, SpongeBob ada, Doraemon ada, hadir semuanya. Insyaallah tabarakallah. Begitulah ibu-ibu ini ingin supaya anaknya mendapat barokah para penghafal Quran. Para ulama, anaknya nangis, bagaimana supaya diam? Dibelikan balon, balonnya lepas, beli satu lagi. Bersama kita juga ada Sayyidi Al-Habib Lutfi bin Ahmad Al-Attas. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam majelis Al-Asma'ul Husna insyaallah. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Kata profesor, enggak mirip, saya sudah berusaha untuk dikit-dikit. Lalu dijawab oleh Kiai Ahmad Muhajir, walillahi mulkus samawati wal ardh. Yang satu wal ardh, yang satu wal ardh. La ayatin li ulil albab. Liulil albab, dijawab oleh Kiai Muhajir, la ayatin liulil albab. Yang satu memakai qiraat Hafs, diriwayatkan dari Imam Asim. Imam Asim meriwayatkan dari Imam Abu Abdurrahman As-Sulami, meriwayatkan dari 4 sahabat Nabi, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Utsman bin Affan, dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab, dari Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhum ajma'in, meriwayatkan dari Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang ingin mendapatkan anak-anaknya alim dalam bidang qiraat, maka serahkanlah kepada guru-guru ini. Mumpung mereka masih ada di tengah kita, jangan sampai kita menyesal nanti. Siap menyerahkan anak-anaknya menjadi para penghafal Quran? Awas, jangan ada dusta di antara kita. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dijawab oleh Kiai Haji Ahmad Muhajir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Selama mereka membaca Al-Quran tadi, saya pandang ke kanan, tidak ada satupun yang buka handphone. Saya pandang ke kiri, juga tidak ada. Mereka benar-benar menikmati. Apakah Bapak Ibu menikmati? Saya percaya.
Suatu ketika saya diajak ke kampung pedalaman suku Terasing, 5 jam naik mobil, naik perahu 7 jam ke dalam. Sampai di dalam ketemu sama kepala suku. Adat istiadatnya kalau ketemu kepala suku mesti makan sirih. Dia ambil sirih, saya ambil sirih. Dia oles kapur sirih, saya oles kapur sirih. Dia ambil gambir, saya oles gambir. Dia ambil pinang muda, saya ambil pinang. Dia lipat, saya lipat. Dia makan, saya makan. Dia senyum, saya enggak. Dia sudah merasakan manisnya makan sirih. Giginya utuh, tidak dimakan ulat, karena ulat ngeri lihat warnanya. Ternyata untuk merasakan manisnya makan sirih pun perlu latihan bertahun-tahun. Saya bertamu ke rumah salah seorang senior saya yang dulu waktu sama-sama kuliah di Mesir, dia mengajarkan saya cara buat kopi. Somat, kalau mau buat kopi, pastikan airnya mendidih dulu 10 menit. Setelah itu tuangkan ke dalam kopi. Jangan langsung aduk, biarkan dia muncul ke permukaan. Setelah itu aduk, aduknya seperti tawaf, arah ke kiri, jangan ke kanan. Jangan kasih gula, karena kita sedang minum kopi, bukan minum air gula pakai kopi. Setelah itu dekatkan ke mulut, seruput, jangan langsung telan, tahan sesaat. Saya pun ikut. Setelah itu dia tanya, gimana rasanya? Pahit. Untuk minum kopi pun perlu puluhan tahun untuk merasakan nikmatnya. Untuk makan sirih pun perlu puluhan tahun untuk merasakan nikmatnya. Maka begitu juga kenapa para guru-guru kita, para qari, para qurra, para hafiz, para huffaz ini menikmati bacaan tadi, karena mereka puluhan tahun. Dan ternyata Pak Wali Kota juga menikmati. Ustaz tahu dari mana? Dari bunyi yang keluar dari mulutnya. Allah, 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 Allah. Masya Allah. Dari suara itu saya yakin beliau menikmati. Karena kalau dia tidak menikmati, bunyinya lain. Allah. Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan dunia ini sudah kacau balau, kita dihancurkan oleh sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, belum lagi aliran-aliran Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Mu'tazilah, Jabariyah, fitnah halqil Quran, belum lagi ditambah dengan fitnah medsos yang luar biasa. Dulu kita mengatakan a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, sekarang bertambah min fitnatil medsos. Belum lagi Instagramnya, belum lagi grup WhatsAppnya, belum lagi TikToknya, belum lagi FB-nya, macam-macam yang merusak. Tapi insya Allah itu semua akan sirna, akan kalah dengan adanya majlis-majlis haflah Al-Quran bersama para ulama ini. Saya tidak khawatir sedikit pun tentang umat ini. Kenapa? Selama masih ada majlis maulid, selama masih ada majlis haflah, selama masih ada majlis huffaz, selama masih ada majlis hataman, selama masih ada majlis Quran, maka insya Allah umat ini akan terselamatkan dari semua yang menyesatkan, insya Allah. Siap terus mengadakan majelis seperti ini? Datang, ramaikan. Ini jam genting, ini jam 2, ini jam-jam genting. Jadi kalau ada di antara jamaah yang melihat saya nampaknya sudah berbayang-bayang, apalagi suasana mendung, hari seperti mau hujan, maka kalau ada jamaah yang tertidur saya tidak marah, itu berarti hatinya tenang. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. 3 yang kita lakukan: berkumpul, membaca ayat-ayat Allah, mengkaji isinya. Allah balas dengan 4. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Apakah hati ibu tenang? Hati bapak tenang? Maklum, masih tanggal 3. Wasiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Hafat bihimul malaikah, turun para malaikat. Puncak ulang tahun pesantren Al-Kautsar yang ke-9 bukan pada tabligh akbarnya, tapi pada doa di akhir majelis nanti, yang doa ini akan diaminkan oleh para malaikat insya Allah. Mudah-mudahan semua yang diinginkan dikabulkan Allah.
Yang belum berjodoh dijumpakan dengan jodoh yang soleh dan soleh. Yang bilang amin yang belum kawin aja. Mudah-mudahan utang jilbabnya segera lunas. Banyak juga yang belum lunas. Nazalat alaihimus sakinah wasyat bihimur rahmah hafat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Mereka ini semuanya dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Malaikat yang bertugas siang ini nanti sore akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bertanya kepada para malaikat, "Hai malaikat, apa yang mereka lakukan di Tangsel? Mereka berkumpul ya Allah, ramai sekali mereka berkumpul. Apa yang mereka lakukan? Mereka sedang menyaksikan kesebelasan Jerman yang mendukung LGBT. Mereka sedang berkumpul dengan para ahli hamalatul Quran, ahlullah. Mereka disebut keluarga Allah. Allah tak punya istri. Lam yakun lahu sahibatun wala walada. Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala tak punya istri, tak punya anak. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Tapi mereka disebut dengan ahlullah. Mereka keluarga Allah. Mereka ini guru-guru kita ini nanti diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa untuk memberikan syafaat kepada siapa yang dia kehendaki. Insyaallah Kiai Haji Ahmad Muhajir, Sayyidi Al-Habib Profesor Dr. Sayyid Aqil Al-Munawwar, Kiai Haji Nasrullah, ketika mereka nanti diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu karena menghafal Quran, ahli Quran, hamalatul Quran, ahlullah, maka kamu kuberikan kesempatan untuk berikan syafaat. Mereka akan berikan syafaat kepada orang tua mereka, mereka akan berikan syafaat kepada istri anak-anak mereka, mereka akan berikan syafaat kepada murid-murid mereka. Mudah-mudahan Abdul Somad dapat salah satunya. Itu sebenarnya trik saya aja, biar supaya mereka ingat kepada kita. Itulah makanya kita sering-sering satu majelis dengan habaib, satu majelis dengan ulama. Almar'u ma'aman ahad, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Apakah Bapak Ibu cinta dengan para qari, dengan para penghafal Quran? Insya Allah nanti di akhirat akan bersama dengan mereka. Apakah Ibu cinta dengan drama Korea? Sebagian ada yang ngangguk, enggak. Jangan sampai nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, idza sama'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal qubur. Semua yang dikubur dibangkitkan, dan ketika dibangkit dikubur, pandang ke kanan malaikat, lihat ke kiri malaikat, lihat ke depan malaikat. Kenapa aku bangkit dengan malaikat? Aku bukan malaikat. Kamu dibangkitkan bersama malaikat karena kamu adalah para ahli Al-Quran, penghafal Quran, pengajar Quran. Anak-anakku sekalian, mereka ini adalah orang-orang yang dibangkitkan dengan para malaikat nanti insya Allah. Tapi ada juga manusia ini nanti yang ketika dibangkitkan di padang mahsyar, lihat ke kanan Jatli, lihat ke kiri Amitabh Bachchan, lihat ke depan Lee Min Ho. Ustadz ini tahu juga. Na'udzubillah. Insya Allah, man tashabbaha biqaumin, siapa yang suka, siapa yang mengikut-ikut, siapa yang jatuh cinta dengan mereka, husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama mereka. Insya Allah kita akan dibangkitkan ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Al-Quran ini luar biasa. Ketika dia dituliskan dengan tangan yang indah, maka lahirlah tulisan-tulisan kaligrafi, khat riqi, khat sulus, khat diwani jali, khat kufi. Ustaz tahu dari mana? Itu ditempel semua di dinding. Ketika dilantunkan dengan suara yang luar biasa, lahirlah irama-irama lagu-lagu bayati, soba, sika, nahawan, jaharka, ras, luar biasa. Dilantunkan dengan suara menggelegar, menembus pintu-pintu langit, ditulis dengan tangan yang indah, lahirlah kaligrafi-kaligrafi yang luar biasa. Diceramahkan, maka kalimat-kalimatnya menarik telinga manusia. Oh, Ustaz Somad lagi muji dirinya, ceramahnya mantap. Enggak,
Saya ngomong didengar orang bukan karena isi ceramahnya, karena sound systemnya bagus. Coba kalau sound systemnya nggak bagus, sekalian, nah, bar. Nyawa Ustaz Abdul Somad ada di sound system. Masya Allah, tabarakallah. Sebagaimana kita bersama di pesantren Al-Kautsar, begini jugalah hendaknya nanti kita di surga bersama Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad. Mudah-mudahan saudaraku yang berada di luar pagar nanti di surga masuk ke dalam surga, bukan di luar surga. Boleh jadi Abdul Somad ini masuk surga karena saudara kita yang ada di luar sana mendoakan karena keikhlasan mereka, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika membaca Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra, 'alaqin Iqra. Ketika disambung 'alaqin Iqra, qul huwallahu ahadun as-samad. Ketika disambungkan mereka qul huwallahu ahadun illahus samad. Sebenarnya mereka sedang ingin memperbaiki cara membaca Quran kita yang masih salah dan keliru. Ketika kita baca tahlil qul huwallahu ahad Allahus samad, padahal kalau disambung qul huwallahu ahadun illahus samad, padahal sebetulnya kalau ikut request yang punya pondok, tentu ayat yang dibaca inna a'tainakal kautsar. Mereka baca qul huwallahu ahad Allahus samad, saya jadi pede. Ini bukan somad. Somad itu Allah, Allahus samad. Yang ini Abdus samad. Ini hambanya. Hamba itu paling tidak punya apa-apa. Hamba itu level manusia yang paling rendah. Yang paling tinggi Quraisy, para habaib. Yang di bawah Arab yang bukan Quraisy. Di bawah itu yang bukan Arab. Di bawah itu lagi Afrika di zaman Rasul SAW. Di bawah itu hamba sahaya, hamba yang paling bawah. Abdul, hamba paling bawah, nggak ada status apa-apa. Tapi ketika dia disandingkan dengan Allah, maka hamba itu menjadi mulia. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Doakan supaya Abdul Somad tetap menjadi hamba. Bukan hamba harta, bukan hamba dunia, bukan hamba popularitas, bukan hamba YouTube, bukan hamba Instagram, bukan hamba follower, bukan hamba viewer, bukan hamba subscriber, tapi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Anas ibnu Malikin, Anas bin Malik, idza khatamal Quran, kalau dia khatam Al-Quran, jama'a ahlahu wa auladahu, dikumpulkannya anak dan istrinya, mereka pun khatam Al-Quran. Saya mohon pada mudir Ma'had Al-Kautsar Kiai Haji Muhammad Ali, kalau khatam Quran bersama anak-anak adik-adikku sekalian, selipkanlah doa di sana untuk Ustadz Abdul Somad dan jamaah ini semua, supaya kita mati dalam keadaan la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum membaca Iqra tadi, kiai kita bertakbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra. Kenapa mesti bertakbir? Karena lama wahyu tidak turun. Sampai-sampai datang Ummu Jamil, Ummu ibu, Jamil cantik, Ummu Jamil ibu cantik. Nama suaminya Abu Lahab. Apa kata Ummu Jamil? Qad tarakaka syaitanu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setanmu sudah meninggalkanmu. Dia katakan Nabi Muhammad kerasukan setan, dan setannya sudah meninggalkan karena wahyu lama tidak turun. Sampai akhirnya datang Khawlah dengan membawa batang sapu ke bawah tempat tidur. Ternyata ada al-jarmu, anak anjing, bangkai anak anjing. Setelah dikeluarkan baru turun malaikat Jibril alaihissalam. Ya Jibril, kenapa engkau lama tidak turun? Kami tidak mau masuk ke rumah kalau ada anjing di dalamnya. Malaikat tidak masuk ke rumah kalau ada anjing. Tapi yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat mau? Begitu dikeluarkan, maka datang malaikat Jibril membawa ayat membantah Ummu Jamil. Ummu Jamil mengatakan,
wadda'aka syaitanuk, setanmu sudah meninggalkanmu, tarakaka syaitanuk, setanmu sudah membiarkanmu. Dibantah Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu, Allah tidak membiarkanmu, Allah memperhatikanmu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa kata Iqbal dari Pakistan? Bacalah Al-Quran seakan-akan Al-Quran itu diturunkan Allah kepadamu, dan ketika Allah berkata engkau, maka yang ditujukan Allah adalah dirimu. Hai orang yang merasa terasing, dikucilkan, dibuli, diejek, dicaci maki, maka saat kau jatuh, bacalah wadduha. Apa kata Allah? Mengingatkanmu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan membiarkanmu. Ketika Abdul Somad sedang terpuruk, Abdul Somad sedang jatuh, Abdul Somad sedang tidak berdaya, maka Abdul Somad membaca, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak membiarkanmu wahai Abdul Somad. Dengan membaca Quran semangat kita menjadi bangkit, dengan membaca Quran semangat kita menjadi hidup. Orang bisa hidup 3 bulan kalau tidak ada makanan. Seandainya tidak ada sagu di Papua, saudara kita di Papua masih bisa hidup 3 bulan. Kalau tidak percaya, tanya sama Bapak calon gubernur Papua Barat. Amin. Apa yang diaminkan? Sagunya hilang atau gubernurnya? Kalau tidak ada air, kita masih bisa hidup 3 hari. Hari apa ini? Hari Ahad. Tidak ada air hari ini, maka kita masih bisa hidup hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau kita tidak punya harapan, maka tali jemuran seperti lambaian tangan bidadari. Sudah hilang harapan. Kenapa? Karena suaminya dilarikan pelakor. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Amin, amin. Cabang suami. Diambilnya tali jemuran, diikatkannya ke leher, digantungkannya ke kayu di atas, dia pun jatuh ke bawah. Bukannya mati, tiangnya patah. Beratnya 120. Ustaz nyindir saya karena saya berat ya. Yang berat badan jangan tersinggung. Kenapa? Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, dialah hidupnya diridhoi Allah. Enggak usah dipikirkan omongan orang. Hidup ini tidak terlalu sulit. Yang sulit itu kalau mikiran omongan orang. Kita kurus, Ustaz Somad nggak makan ya? Padahal Ustaz Somad dari pagi fikul dimakan, makan. Saya kurus ini bukan karena nggak makan, takdir. Kita gemuk, diejek orang. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Nggak usah pikirkan omongan orang. Yang penting bisa baca Quran, yang penting menikmati kajian bersama para ahli Al-Quran, yang penting hati kita tenang, maka insya Allah kita diridhoi Allah. Kalau Allah sudah ridha, wala saufa yu'tika rabbuka. Kalau minta surga belum tentu dapat ridha, tapi kalau minta ridha pasti dapat surga. Makanya penghuni surga itu ditanya Allah, ya ahlal jannah, hai penghuni surga, madza turidun, kamu mau apa? Kata penghuni surga, semuanya kami sudah dapat. Jannatin tajri min tahtihal anhar, kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kami sudah dapat. Cuman satu kami yang belum dapat ya Allah. Apa itu? Ridhaka, ridhamu. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa dia? Yang ridha menerima takdir ketetapanku. Itulah mengapa kita selalu berdoa tidak minta surga duluan. Yang kita minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Setelah itu baru wal jannah. Tapi ketika Ustaz Somad berdoa Allahumma inna nas'aluka ridhaka, semua bapak-bapak ibu bilang amin. Ada satu ibu-ibu diam aja. Terus ditanya, ibu kok nggak ngamin kan? Saya sudah dapat ridho. Kok tahu nama suami saya Mas Ridho? Suka tidak suka, percaya tidak percaya, coba tulis di www.google.com buta huruf Al-Quran. Sama-sama kita buka. Mudah-mudahan tidak lobet. www.google.com
buta huruf Al-Quran. Enter. Habis pakai. Mengutip data sensus nasional Badan Pusat Statistik BPS, buta huruf Al-Quran 53%, guys. Artinya apa? Indonesia yang besar, jamaah haji terbanyak, negeri nomor 1 terbesar muslim di dunia, lebih setengah tidak bisa membaca Al-Quran. Maka daftarkan anak Anda segera ke pesantren Al-Kausar sebelum tanggal penutupan berikut ini. Tidak ada alasan masyarakat tangsel anaknya tidak bisa baca Quran, sehingga nanti ketika ditanya di akhirat, kenapa anakmu tidak bisa baca Quran? Karena aku nggak bisa ya Allah. Kenapa kamu nggak bisa baca Quran? Maka perlu diusulkan yang nggak bisa baca Quran tidak diberi NA, tidak bisa menikah karena dia akan menjadi calon imam. Setuju? Ibu setuju, ya anak-anak muda kurang setuju. Makanya kalau di Malaysia ada ditempel di dinding-dinding kursus perkahwinan, kursus pernikahan. Di antara syarat lulus kursus pernikahan bisa ngaji. Di salah satu kabupaten di Riau tidak boleh anak SD masuk SMP sebelum dia punya ijazah pengentasan buta huruf Al-Quran. Tapi ini nggak selesai dengan ceramah. Selesai dengan ceramah? Enggak. Maka yang punya kekuasaan, bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, keluarkan aturan tidak boleh masuk SMP kalau tidak punya ijazah bebas buta huruf Al-Quran. Setuju? Maka MDA akan hidup, TK Al-Quran akan hidup, TPQ akan hidup, ngaji dari maghrib ke isya. Gubernur, bupati, wali kota kumpul semuanya di masjid, Kementerian Agama, pemencetan tombol, maghrib mengaji, foto-foto, update status, maghrib mengaji. Ternyata dari maghrib ke isya nggak ada yang ngaji. Bapaknya sibuk nonton bola, ibunya nonton sinetron drama Korea, anaknya main game online nembak musuh yang nggak mati-mati. Zaman saya tidak beda jauh dengan anak sekarang. Setannya tetap sama, betul? Tapi godaannya, ibu saya membesarkan Abdul Somad dengan ibu membesarkan anak ibu, godaannya lebih besar mana? Memang jam-jam segini ini memang susah nangkap, memang susah fokus memang. Ibu saya dulu setiap jam 6 sore di Sumatera 6.30 azan maghrib, jam 6 kita sudah mandi siap-siap, bawa sarung, bawa alif-alif, belum pakai ikro, pakai alif bata, qaidah Baghdadiyah, pergi ke surau ngaji. Listrik belum masuk ke kampung, masih pakai lampu semprong, masih pakai obor, bawa ngaji. Sampai ngaji selesai pulang, ngaji nggak dapat, hidungnya hitam. Guru diberikan rotan, ujungnya dibelah 4. Tuan guru, ini anakku Abdul Somad, nanti kalau dia nakal tolong pukul pakai rotan, aku ikhlas dunia akhirat daripada aku dituntut di hadapan Allah, aku serahkan dia pada engkau Tuan guru. Nama Tuan gurunya Ustaz Abdul Rahim. Saya sangka formalitas basa-basi, ternyata dia serius. Begitu mak saya pulang, dipukulnya semua yang ada di situ. Wah, habis, saya pun kena juga. Padahal saya dari kecil baik, cuman kawan saya ini nakal, sehingga guru ini dari dapur marah, dia nggak tahu siapa yang ribut, siapa yang nggak, kena semuanya. Alhamdulillah sampai hari ini kemanapun Abdul Somad tausiah, guru alif bata saya itulah yang dapat pahala sampai hari kiamat. Siapa yang paling baik di antara kita ini? Khairukum, orang yang paling baik, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling hebat detailnya, bukan yang paling banyak hartanya. Yang paling mulia di antara kita ini semua adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an. Cita-cita almarhumah ibu saya yang gak kesampaian, dia ingin, aku ingin kau jadi qori dan hafal Quran. Maka ketika saya pulang dari Mesir,
LC di kiri, MA di kanan. Dari Mesir dan Maroko. Mak, aku sudah pulang, LCMA. Tapi kau tak hafal Quran. Tapi kau tak qori. Maka saya balaskan dendam saya buat. Jadi saya dengan Kiai Haji Muhammad Ali ini sama-sama pendendam. Saya buat sama kawan-kawan pesantren Nurul Azhar 3 tahun wajib ngapal Quran. Kemudian Ustazah Fatimah membuka pesantren Az-Zahra khusus perempuan wajib hafal Quran. Supaya nanti di akhirat kalau saya ditanya, kenapa kau tak hafal Quran Abdul Somad? Mohon maaf ya Allah, aku sudah mengusahakan anak-anak setelah aku. Mudah-mudahan dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Enaknya ngaji kalau rame-rame itu nggak ketahuan kalau nggak bisa ngaji. Yang penting mulutnya digerakkan. Yaon. Yaon. Saya pergi ke satu kampung. Sampai di kampung itu saya nanya, Bapak, iya Pak Ustadz, di kampung ini masih ada yasinan tiap malam Jumat. Dulu ada Pak Ustadz, sekarang udah nggak ada lagi. Udah berapa lama? Udah 2 tahun kami nggak yasinan. Kenapa? Karena ada Ustadz yang masuk ke kampung kami, katanya yang baca yasin itu bid'ah, dolalah, masuk neraka. Akhirnya kami malam Jumat main gaple. Yasin itu Quran apa koran? Quran. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin. Hatinya Al-Quran adalah ya, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Itu makanya anak-anak kita kadang disuruh sebelum ngapal Quran 30 juz ngapal Yasin dulu. Dan di antara kita banyak yang hafal Yasin kalau rame-rame. Kalau sendirian nggak bisa, tapi kalau rame bisa. Kenapa? Karena sering diulang terus. Ibu masih ada wirid Yasin? Wah, cuma tinggal 5 orang. Bapak masih ada Yasinan? Kenapa mesti dibaca malam Jumat Pak Ustaz? Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang baca Yasin suatu malam, nggak ada disebut malam Jumat. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, Kliwon, pagi, pahing. Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Siapa yang baca Yasin suatu malam, paginya dosanya sudah diampunkan Allah. Yang diampunkan dosa, bukan utang. Jangan nanti baca Yasin tiap malam pas ditagih, mana utangmu? Ustaz Abdul Somad sudah menyampaikan, siapa yang baca Yasin malam, paginya lunas utangnya. Bukan saya. Semua ceramah saya ini jangan dipotong. Tonton edisi full lengkapnya ada di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Luar biasa kecintaan jamaah ini, Kiai. Apa buktinya? Panas, mereka bertahan. Hujan, mereka tahan. Lebat, mereka bubar. Tuh, saudara-saudara kita di belakang itu kena hujan, dia bertahan. Yang haus tinggal buka. Rahmat Allah itu turun melalui Al-Quran. Makanya doa kita, Allahumma arhamna bil Quran. Rahmati kami dengan barokah Al-Quran. Dulu ketika ada penghafal Quran di kampung saya, dibawa sama orang tua saya ke rumah, dibawa ke kamar, dibawa ke dapur, dibawa ke kamar, dibawa ke ruang tamu, dibawa ke teras. Saya masih kecil, heran, kenapa ini penghafal Quran dibawa ke sana kemari? Ternyata ingin mendapatkan barokah Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak Bapak Ibu semuanya penghafal Quran. Betapa indahnya tengah malam, jam 2 malam terdengar suara ketika libur santri dari Al-Kautsar pulang ke kampung. Ibu mendengar tengah malam, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Apa kata ibu? Dengar tuh Pak, anak kita yang baru setahun di Al-Kautsar, Masya Allah. Coba kita intip, kita lihat, rupanya TV belum mati. Pasti bukan santri Al-Kautsar. Al-Kautsar pasti dia membaca bacaan-bacaannya diulangnya.
Ibu, kalau anak ibu hafal Quran, satu hari paling tidak dia murajaah 2 juz. Berarti 1 bulan dia hatam 2 kali. 1 tahun hatam 24 kali. Kalau ibu hidup masih berkah. Dan kalau ibu meninggal, tiap hari dapat kiriman 2 juz. Anak saya 3 juz kok Ustaz, juz melon, juz mangga, juz koka. Doakan supaya anak Ustaz Abdul Somad jadi penghafal Quran. Hebatnya jamaah ini, hatinya bersih. Padahal yang saya doakan anak saya. Begitu spontannya mereka. Doakan anak Ustaz Somad hafal Quran, amin. Kalau jamaah itu rasional, dia nanya, anak siapa? Tapi karena hatinya bersih, ketika dia katakan amin, Allah kirim malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka misluh. Kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Itulah mengapa kita doakan. Kalau ada anak orang, alhamdulillah anak saya sudah hatam Quran, masya Allah, mudah-mudahan anak saya juga begitu. Ini kadang orang sekarang, alhamdulillah anak saya hafal Quran, nanti kalau tamat makannya apa? Nanti kalau anak saya hafal Quran makannya apa? Nanti kalau anak saya tamat pesantren makannya apa? Lambungmu di sini kan? Bukan di sini kan? Kenapa pikiranmu cuma makan? Ini semua kiai-kiai Habib ini orang-orang hebat, ini penghafal Quran, hidup sampai sekarang. Ustaz Abdul Somad ini hidup sampai sekarang. Yang memberi makanmu itu pengusaha, perusahaan, direkturmu, atasanmu atau Allah? Allah akan jamin. Allah tidak akan sia-siakan. Wa huwa yatawallas salihin. Orang soleh Allah yang ngurus. Solehkan anakmu, solehkan rumahmu, solehkan hatimu, solehkan pikiranmu, hidupmu Allah yang ngurus. Percaya? Terserah, nggak percaya nggak apa-apa. Yang penting saya sampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sengaja diciptakan Allah otak ini jauh dari lambung supaya kita jangan hanya mikirkan lambung. Ada orang di situ otaknya, di situ lambungnya. Namanya otak udang. Mudah-mudahan kita tidak hanya memikirkan perut. Kalau anak ibu hafal Quran, apakah bisa dia jadi tentara? Lihatlah Instagram Ustaz Abdul Somad yang followernya hampir 7 juta itu. Sudah saya share penerimaan TNI Hafiz Quran. Yang ngirim teman saya dari Jakarta. Mat, tolong share ini di Instagram supaya anak-anak pesantren daftar jadi tentara. Jangan semuanya jadi ustadz seperti Ustaz Abdul Somad. Jadi ustadz ini berat, biar aku aja. Mudah-mudahan anak bapak nanti ada yang akan jadi Kapolda dan Kapolri. Kira-kira mana yang lebih efektif? Menjadi ustadz seperti Abdul Somad membacakan ayat khamar, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamar, minuman keras, sabu-sabu, ganja, narkoba, judi. Ada orang yang nggak perlu ngomong, nggak perlu ceramah, nggak baca ayat, nggak baca hadis, diam saja dia. Siapa dia? Dia adalah polisi penghafal Quran. Dia cukup dengan pistolnya. Dia ketemu dengan yang minum khamar, ganja, sabu-sabu, mabuk. Keluar urat leher Abdul Somad mengatakan, judi, zina, khamar, haram, dosa besar. Anak muda senyum aja, emang masalah buatnya? Urus aja surgamu Abdul Somad, jangan urus neraka. Malah ditulis di baju kaosnya, urus surgamu, jangan urus neraka. Dipakai sholat Jumat. Makmum di belakang. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Tangsel ini beriman. Apakah penduduk Tangsel beriman? Wattaqau, bertakwa. Apakah orang Tangsel bertakwa? La fatahna alaihim barakatin, kami bukakan barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Apakah Tangsel ini berkah? Apakah buminya subur? Yang mengatakan Tangsel tidak subur datang ke pesantren Al-Kausar. Di atas semen bisa tumbuh bunga matahari. Tolong selesai acara pulangkan panitia. Walakin kadzabu,
Tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka menyepelekan agama kami, akhadnahum, kami cabut barokah itu, sehingga tidak lagi ada berkah. Urus aja surgamu Abdul Somad. Jangan kau larang kami LGBT, jangan kau larang kami minum khamar, jangan kau larang kami main judi. Uangnya uang kami, mabuknya mabuk kami, rumahnya rumah kami nggak ganggu kamu. Memang betul, tapi kalau gempanya datang, tsunami-nya datang, yang kena bukan cuma rumah kau, bodoh. Yang saya katakan ini betul apa salah? Ustaz Abdul Somad itu ngomongnya kasar. Saya nggak kasar, sound systemnya bagus. Ini suaranya menggelegar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz itu kalau ngomong kenapa suaranya itu tajam sekali? Bukan salah saya. Tadi kiai ngasih makan tom yum. Suaranya tajam karena kepedasan. Radikal kepala kau kena pukul. Tidak ada orang Islam mengajarkan membunuh orang lain. Ada? Pernah Ustadz mengajarkan bunuh sana? Ada? Tidak ada. Abdul Somad ini tinggalnya di Pekanbaru, ibu kota provinsi Riau. Kalaulah Abdul Somad ini mengajarkan bunuh sana, tidak akan ada konsulat Singapura di Pekanbaru. Tidak akan ada kedutaan, konsulat. Tidak akan ada non-muslim. Datanglah ke Pekanbaru, lihatlah ada pura di sana untuk saudara kita yang Hindu, lihatlah ada kelenteng di sana untuk saudara kita yang Konghucu, Tionghoa, lihatlah ada satu kampung pecinan untuk orang-orang Cina yang ada di sana, lihatlah ada di sana gereja besar di depan Masjid An-Nur, tidak ada satupun yang terusik. Jelas? Yang bilang enggak ceramah Ustaz Somad itu enggak jelas, paketnya enggak ada, otaknya kurang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Apakah mungkin kita bisa menerima Al-Quran itu tanpa melalui Nabi Muhammad SAW? Apakah tahu kita bahwa Al-Quran itu mulia, nama Allah itu Allah, Rahman, Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Apakah tahu kita tata cara sholat? Apakah tahu kita malam Lailatul Qadar? Apakah tahu kita haji tanpa melalui Nabi Muhammad SAW? Jadi kalau begitu semuanya berada pada genggaman kuasa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Lau kana Musa hayyan, Umar bin Khattab datang membawa lembaran Taurat. Lalu kemudian Nabi bertanya, apa itu wahai Umar? Ini Taurat ya Rasulullah. Diambil Nabi, disobeknya. Lau Musa hayyan, seandainya Musa hidup, ma wasa'ahu illa ayattabi'ani, dia pasti ikut aku. Dia pasti ikut aku. Kalau ada orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi ketika disuruh asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia enggak mau. Apakah dia diterima Allah? Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Satu-satunya jalan adalah jalan yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Itulah mengapa di Jabodetabek, di Kalimantan, di Martapura, di Aceh, di Palembang dibacakan Simtud Durar. Bapak Ibu baca Simtud Durar? Dibacakan Ad-Diya'ul Lami, dibacakan Ad-Dibai, dibacakan Al-Barzanji, dibacakan Maulid. Tujuannya untuk apa? Maulid Al-Busiri. Maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim
لهم أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا على النبي، صلوا على رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Insya Allah kita semua akan berada di depan makam Rasulullah dan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habibullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya khaira khalqillah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi. Umat Nabi Muhammad ini nanti akan dibanggakan Nabi di padang mahsyar. Mukatsirum bikumul umam. Aku bangga dengan jumlah kalian yang ramai, yang begitu banyak. Apakah yang hadir di majelis ini ramai? Ramai, tapi yang tidak hadir lebih ramai. Jangan terlalu euforia dulu dengan keramaian, karena yang tidak datang. Ekonomi syariah kita, muslim terbesar, baru 7%. Kata Dr. Oni Sahroni, konsultan syariah, bank syariah. Saya semuanya bicara tentang data. Muslim yang peduli pada politik Islam cuman 30%. Suaranya diperebutkan oleh partai-partai yang begitu banyak. Cakar-cakaran. Ketika Muhammad Al-Fatih menguasai Konstantinopel, ketika itu pendeta-pendeta di Konstantinopel sedang membahas iblis itu sebesar apa. Yang satu mengatakan iblis sebesar rumah, yang satu mengatakan iblis sebesar pohon kayu. Mereka kelahi di Konstantinopel. Akhirnya ketika Muhammad Al-Fatih merebut Konstantinopel, dirobahnya jadi Istanbul, mata mereka terbuka terbelalak. Mereka kelahi sampai lupa akhirnya negeri mereka dikuasai oleh umat Islam. Itu yang terjadi sekarang. Kita cakar-cakaran masalah kaki celana di atas atau di bawah, kelahi masalah jenggot, kelahi masalah macam-macam, masalah usolli, masalah kunut. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu di kampung kami anak-anak muda memang kelahi. Yang satu mengatakan mesti pakai kunut, yang satu mengatakan enggak pakai kunut. Sekarang di kampung sudah aman. Kenapa Pak? Karena nggak ada sholat subuh lagi. Makanya mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah ingin anak itu menjadi baik, maka ilmu agamanya dalam, insya Allah. Sekolahkan anak-anak kita sekolah agama. Yang penting dari kelas TK, SD, SMP, SMA. Nanti masalah kuliahnya terbanglah sejauh mata memandang. Silakan mau ke Amerika, silakan mau ke Jepang dan Korea, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah kusampaikan ya Allah, ala hal ballagtu fashhad. Sudah kusampaikan ya Allah, saksikanlah ya Allah. Sehingga nanti kalau ditanya Allah, sudahkah kau sampaikan orang mesti memasukkan anaknya ke sekolah agama? Sudah ya Allah. Apakah mereka daftar atau enggak? Aku enggak tahu lagi ya Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah orang-orang yang ketika mendengar dia katakan sami'na wa ata'na. Ibu, bapak, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alun yauma idzin 'anil na'im. Mudah-mudahan anaknya semua jadi soleh dan solehah insyaallah. Itulah yang dapat disampaikan Al-Fakir Abdul Somad pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Jangan bubar dulu. Aminkan doa Habib, karena puncak dari majlis adalah pada doa. Segala permohonan, permintaan, doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukron kasiron kepada Ustadz Abdul Somad yang telah menyampaikan ceramah agamanya pada kita semua.